Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillahil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Mari berdoa bersama. Allahumma ftah alaina hikmataka wansur alaina rahmataka wa zakirna ma nasina ya zal jalali wal ikram. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan peserta kajian tafsir Al-Quran. Nah, jadi kita mengikuti kajian tafsir Al-Quran, insya Allah dilaksanakan setiap hari Sabtu setelah sholat subuh. Nah, jadi setelah sholat subuh ini diprakarsai oleh Masjid Nurul Islam ya Padang. Dimulai setelah sholat subuh, ya diperkirakan setelah zikir, setelah membaca wirid-wiridnya, kemudian baru dipersiapkan. Sekarang kajian kita itu adalah rujukannya atau sebagai basic untuk tahanannya adalah Tafsir Nawawi. Tafsir Nawawi yang sering kita baca, walaupun misalnya tafsir ini yang menyusun orang Banten atau yang sudah lama belajar di Makkah bersama dengan Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi ya. Tapi nanti dibantu dengan tafsir-tafsir lain. Tafsirnya adalah Tafsir Munir Lima'alimit Tanzil ya. Dan termasuk juga kitab tafsir lainnya. Kemudian ada juga nanti hadis Rasulullah. Jadi ini insya Allah maksudnya kita berusaha mempelajari Al-Quran seluruhnya, maksudnya seluruh Al-Quran itu. Nah, ini yang pertama kita bahas adalah surah Al-Baqarah ya. Nah, ini dia. Surat sekalian waktu membacanya ini kan Arab. Jadi karena ya walaupun nanti yang ikut ini belum belajar bahasa Arab bisa diangsur-angsur ya. Apa kira-kira kalau seperti ini cara nampak tulisannya Bu di Ulaul Akarang di Masjid Nur Islam? Nampak. Nampak. Bagaimana kira-kira kalau memberi baris ini? Bagaimana caranya itu? Suratul Baqarah. Iya. Suratul Baqarati. Nah, ya. Jadi Suratul Baqarati. Cuma ini menjadi berita, menjadi kabar saja. Nah, ya. Jadi ada tersembunyi di sini. Di sini ada tersembunyi seolah-olah hazihi. Nah, begitu ya. Ini kabar. Jadi ini diterangkan mudhaf, ini tempat bersandarnya menerangkan mudhafun ilaih. Jadi kenapa ini dibaca ti? Karena menerangkan. Kalau ini diterangkan, ini dibaca suratu karena kabar dari hazihi. Jadi di sini tersembunyi hazihi suratul Baqarati. Nah, jadi ini adalah surah Al-Baqarah. Tapi bisa juga nanti dibaca surata. Kalau di sini disembunyikan fi'il amar, seolah-olah diperintah. Iqra'u, kamu bacalah surat Al-Baqarati. Ini dari segi bahasa ya, sambil mengulang-ulang bahasa yang sudah diajarkan atau yang sudah diperoleh ya. Jadi surah Al-Baqarah ini, Baqarah itu artinya sapi betina, ya, sapi betina.
Nah, sekarang di bawahnya ini apa bacaannya? Pak Tommy nampak ini, Pak Tommy? Nampak. Apa yang dibacaannya? Madinatu. Madaniyatun. Madaniyat. Tun. Sudah. Madaniyatun, ya. Kalau ini ya madaniyatun au. Au ini huruf ataf ya. Makiyatun. Madaniyatun au Makiyatun. makiyatun. Ya. Ya. Ya, Bu. Lain nampak Ibu? Madaniyatun au makiyatun. Pak Nawawi almarhum membuat seperti ini berarti surah Al-Baqarah ini ada yang mengatakan bahwa dia adalah surat Madaniyah, ada yang mengatakan surat Makkiyah. Nah, ini namanya pendapat ulumul Quran. Nah, jadi mungkin saja nanti banyak Madaniyahnya atau sedikit Makkahnya itu maka dibuatnya Makkiyah. Nah, di surat lain nanti disebut Madaniyah kecuali beberapa ayat. Nah, jadi kita kalaupun ada beda-beda bukan untuk diperselisihkan tapi untuk menambah ilmu. Nah, sekarang Bapak-bapak, Ibu-ibu peserta tafsir Al-Qur'an termasuk anak-anak Bapak yang ikut ya, karena praktek daripada bahasa Arab Al-Qur'an itu yang dikatakan Madaniyah, siapa yang sudah ada ilmunya bahwa ini dikelompokkan, digolongkan Madaniyah, ini dikelompokkan Makkiyah, sudah ada ilmunya itu? Belum ya? Ya, kalau dinamakan Madaniyah berarti surat itu atau ayat-ayat itu turunnya setelah hijrah. Nah, setelah hijrah Nabi Muhammad berada di Madinah. Tapi kalau Makkiyah berarti ayat itu turun ya sebelum Nabi Muhammad hijrah. Walaupun turunnya itu mungkin di antara-antara, bukan di kota Makkah itu, ya. Madaniyah begitu juga, ada ayat yang turun mungkin nggak di kota Madinah itu, mungkin di pinggirannya atau di tengahnya. Nah, itu yang dinamakan Madaniyah dan Makkiyah. Usaha kenapa dibuat Makkiyah dan Madaniyah ini oleh orang-orang belakangan, maksudnya orang-orang yang memikirkan bagaimana nanti untuk mempelajari isi Al-Quran. Jadi dengan mempelajari dari riwayat di mana ayat ini turun, atau sebelum hijrah atau sesudah hijrah, gunanya supaya lebih mudah memahami apa maksud ayat ini, gitu ya. Itu makanya ada ilmu Madaniyah, ada ilmu Makkiyah, itu gunanya. Jadi usaha supaya mudah memahami Al-Quran. Seperti yang mungkin sudah kita ketahui, bahwa kalau Makkiyah itu pada umumnya ayat-ayatnya pendek, itu setelah dilihat kemudian ajarannya pun, isinya pun mendorong masyarakat supaya imannya betul-betul kepada Allah. Belum ada syariat ini. Ya misalnya orang Mekah itu dulu masih mendewakan, misalnya menyembah Tuhan, tapi dalam simbol misalnya Lata, Manata, Uzza. Maka kalau Madaniyah banyak sudah pelaksanaan dari keimanan. Itu makanya ayat-ayatnya banyak panjang dan diawali banyak ya ayyuhallazina amanu. Jadi syariat di sini. Itu makanya salah satu menafsirkan Al-Qur'an, kalau tidak ada misalnya ayat dengan ayat atau tidak bertemu dengan hadis, maka dipelajari orang apa kira-kira amalan orang-orang Madinah. Itu membantu, ya. Itu ilmu tentang kenapa ada dicantumkan Madaniyah atau Makkiyah. Jadi Al-Baqarah ini pada umumnya memang Madaniyah ini, tapi mungkin ada beberapa ayat yang sifatnya di Makkah. Kemudian cara menyusunnya itu kenapa bisa tersusun? Itu berdasarkan disuruh oleh Rasulullah. Itu makanya menyusun surat ayat ini letakkan sini, katanya. Ayat ini letakkan sini, begitu. Itu berdasarkan tauqifi ya.
berdasarkan ketentuan dari Rasulullah. Ya. Sampai di sini bisa dipahami ya. Kita akan insya Allah dengan lambat-lambat. Nah, kemudian di sini, ini apa bacaannya nih? Mi'atani ya. Mi'atani. Berarti ini jumlahnya nih. Mi'atani wasittatun wasamanuna ayatan. Nah, jadi jumlah ayat surat Al-Baqarah itu semuanya 200 dan 6 dan 80. Jadi 286. Walaupun nanti ada yang membuat 287, ya ada perselisihan cara berhentinya saja itu. Jadi berapa ini? Mi'atani. Kalau mi'ah 100. Kalau mi'atani 200. Kalau beratus-ratus mi'at ya. Ya, berarti beratus-ratus ya. Sittah 6, samanuna 80 ya. Ini bisa kadang-kadang samanina ya. Jadi 286 ayat. Jadi surah Al-Baqarah ini bertekad kita kalau bisa memang nanti sambil menghafal ya, sambil menghafal ya. Inilah diprogramkan ya sampai menghafal. Saya kalau ya paling bisa saya hafal sekurang-kurangnya sebanyak umur saya sekarang itu pun banyak hilang. Umur sudah 67, ayat surah Al-Baqarah 286. Hanya terhafal kadang-kadang tidak sampai lewat 50, belum lagi aturannya kalau sudah umur 67 sekurang-kurangnya 67 itu sudah dapat ya, dimulai dari alif lam mim. Ya, Pak Tommy, diangsur-angsur juga ibu-ibu. Pak Bet, Pak Bet. Anda itu terang suara Pak Bet loh, di mana? Oh, tertutup ya. Jadi 286 ayat ya. Nah, sekarang ini untuk membuat kita mudah-mudahan ada motivasi. Ini lagi. Wa kalimatuha, kalimat maksudnya di sini adalah katanya, kata-kata itu. Kata ya. Wa kalimatuha, kalimatnya surat Al-Baqarah. Ini balik ke Al-Baqarah ini. Salasul alaf. Salasu berarti 3.000. 3.000. Jadi 3.000 dan 100. Jadi kata-katanya rajin almarhum Pak Nawawi itu menghitung-hitungnya, sudah dihitungnya sebanyak berapa? 3.100 kata. Ya. Berapa? 3.100 kata. Dihitungnya kata-katanya, misalnya kan kata-kata itu misalnya alif lam mim setumpuk, zalika setumpuk, alkitab setumpuk. Dihitungnya itu 3.100 kata. Kemudian lanjut wa hurufuha, huruf ini bentuk jamak taksir ya, harfun satu huruf. Kalau kita kan bahasa Indonesia huruf, berarti sudah banyak itu. Sebenarnya satu. Kalau huruf ya, dan hurufnya ha ini balik ke Al-Baqarah. Hurufnya Al-Baqarah itu adalah khamsu wa isruna alfan. Jadi khamsu wa isruna alfan wa khamsu mi'ah. Jadi hurufnya 5 dan isruna berarti 20. 20 ini berarti ini 1.000 dan 500. Jadi 25.000, 25.500 huruf. Ya, begitu rajin Pak Nawawi ya. 25. Jadi tapi Baqarah muannas. Kan muannas ini. Itu sebabnya. Jadi surah Al-Baqarah ini 286 ayat, 3.100 kata, kemudian 25.500 huruf. Inilah yang dikumpulkan oleh almarhum
Syekh Nawawi Al-Bantani, Al-Jawi Al-Bantani ya. Baca-bacalah ceritanya. Nanti kita akan banyak belajar. Jadi beruntung kita orang-orang yang dahulu belajar, ya setelah itu kita pun mempelajari bukunya dan buku-buku yang lain ya. Nah, kita teruskan, berarti jumlah surat, ini sudah kita kenal. Berapa? 114 surat. Kalau jumlah ayat berapa? Ini kalau nggak salah, berapa ini? 6.236 atau 6.326? Ini bagaimana? Berapa, Bu? 6.336. Oh, bukan 236, enggak ya? Ragu. Jadi inilah yang kita akan baca, akan diulang-ulang, akan dipahami, kemudian bermohon kepada Allah supaya paham. Jadi sehingga kita mengerti tajam pengenalan kita itu yang ma'rifahnya itu. Jadi berbagai ilmu yang dibuat orang, apakah ilmu tarikat, apakah ilmu-ilmu yang lain-lain untuk mempelajari Tuhan, semuanya berusaha supaya paham apa sih sebenarnya bagaimana Allah Subhanahu wa taala, apa isinya, bagaimana untuk kehidupan manusia ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Surah Al-Baqarah ada yang mengatakan Madaniyah atau Makkiyah, memang kedua-duanya boleh walaupun pakai au. Jumlah ayatnya 286 ayat. Kemudian jumlah kata-kata 3.100, jumlah huruf 25.500, jumlah surat 114, jumlah ayat seluruhnya Al-Quran adalah 6.326. Oh, ini ayat pula. Iya betul ya ayatnya. Nah, kalau sudah paham kita mulai ya. Nah, diulang-ulang nanti insya Allah ini untuk diulang karang pun bisa difotokopikan nanti ya, di PDF kan ya. Ya. Terus ini insya Allah menggunakan metode tahlili namanya. Apa namanya metodenya? Tahlili. Ini ya. Jadi menafsir Al-Quran itu berbagai metodenya. Ada metode tahlili, ada metode ijmali, ada metode muqaran, ya, ada metode maudhu'i, berbagai-bagai lah metodenya itu. Nah sekarang Ustadz hanya menyanggupi metodenya metode tahlili. Tahlil ini artinya halala yuhallilu tahlil. Jadi terurai. Jadi segala ilmu yang menyangkut dengan dengan ayat ini kita usahakan ditampilkan ya. Jadi ditampilkan itu. Ya waktu memang cukup lama. Ya, tapi enggak apa-apa. Tahlil ya, kan tahlilan. Tahlil itu masdar dari halala yuhallilu tahlil. Nah, ya. Dimulai dari biasanya kalau tahlil ini dimulai aturan dari Fatihah, tapi sudahlah free memory aja nanti. Jadi Al-Baqarah sampai surat An-Nas ini dimulai dari surah Al-Baqarah ya, ini kasih bintang, ini ada keterangannya di bawah ya. Nah, ini yang mulai tahlil itu. Al-Baqarah sampai surah An-Nas dijelaskan dari segi bahasa Arab. Jadi mohon maaf aja kalau misalnya ikut, jangan cepat mundur walaupun bahasa Arab diterangkan nanti sedikit-sedikit, itu untuk memperkuat ya. Karena kita tidak mungkin meninggalkan bahasa Arab ini ya. Nah, ini dia. Ini bintang ini bintangnya. Nah, berarti ada hadis. Nah, coba halo Pak Bet, sudah ada mikrofonnya? Belum? Pak Bet. Coba Pak Bet kita persilahkan membaca ini Pak Bet. Ini hadis ini. Ya. Silakan. Man qara'a Naam. suratul Baqarati
Jangan suratu. Ini sudah man. Oh, man qaratal. Man Coba. qara Ulang-ulang. Man man qara'a. man qara'a suratal Baqarati. Naam. Ini yang paling ragu ya. Iya. Ibu-ibu ulak karang, coba apa ini kira-kira yang dibacanya? Ini baru ini. Kalau ini wajib dapat membaca ini. Sampai sini. Man qara'a suratal Baqarati. Apa? Ya, tuwidju. Ini dia bentuk pasif ini. Tuwidju. Ibu-ibu di Masjid Nurul Islam, tuwidju bitajin, ya. Tuwidju, ya, tuwidju, bukan tuwidju, salah, bukan. Tuwidja, ya. Tuwidja bitajin fil jannati. Coba diulang bersama. Man qara'a suratal Baqarati tuwidja bitajin fil jannati. Fil jannati. Di sini apa? Rawahul Baihaqi. Naam, nah, rawahul Baihaqi. Ya, Pak Asmar ya. Ya, Pak Asmar. Lai sehat Pak Asmar. Alhamdulillah Pak Damanik. Ya. Pak Damanik sehat ya? Alhamdulillah. Ya, kami Mangqara'a, diulang kembali ya. Mangqara'a suratal Baqarati. Suratal. Ya, tuwidja bitajin fil jannah. Kalau diterjemahkan, mana perterjemahnya? Siapa yang membaca surah Al-Baqarah? Atau ada yang menerjemahkan barang siapa? Yang jelas, atau orang atau siapa, boleh. Qara'a, Membaca, telah membaca. telah membaca dianya orang. Begitu caranya ya. Ada di sini failnya. Fa'il qara'a. Orang yang telah membaca dianya orang. Begitu kalau kami pesantren dulu. Ya. Orang yang telah membaca dianya orang, yang dibaca orang itu apa? Akan surat. Gitu. Akan surat Baqarah. Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah. Bagaimana orang yang membaca surat Al-Baqarah? Ini jawabnya. Tuwidja. Ya, bitajin. Diberi mahkota dengan mahkota. Jadi dikasih mahkota. Dikasih mahkota. Di mana dikasih mahkota? Di surga. Ya, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, siapa membaca surat Al-Baqarah, dikasih nanti mahkota di surga. Jadi siapa yang bertemu nanti di surga pakai mahkota, berarti dia rajin membaca Al-Baqarah. Cuma kita belum mempelajari, mungkin ada pertanyaan, apakah tamat Ustadz atau tidak? Itu pokoknya baca saja dulu. Jangan dipersulit. Ya, baca surat Al-Baqarah, nanti kita pakai mahkota. Nah, sekarang keterangan ini masuk gaib atau sudah nampak? Gaib. Nah, itu kuncinya itu. Ya, kunci ya. Jadi kunci ketenangan hidup di dunia ini syaratnya beriman kepada yang gaib. Jadi kalau nanti tidak kita percaya dengan gaib, ya nggak bisa. Sebenarnya kita ini kan gaib juga. Ya, dulu gaib, dulu di mana kita ini? Nggak tahu. Sekarang muncul. Jadi yang gaib maksudnya di sini adalah mulanya tidak nampak, akhirnya nampak. Itu ya. Itu kunci yang gaib itu. Inilah yang nanti di Al-Baqarah kita pelajari. Allazina yu'minuna bil ghaib. Itu pertama itu. Kan ada. Terus, jadi ini kenapa Ustadz tampilkan mangqara'a surat Al-Baqarati, ya, tuwidja bitajin fil jannah. Ini hadis riwayat dari Baihaqi ya.
Baik. Nah, inilah salah satu ciri khas metode tahlili. Jadi yang bersangkut dengan surah Al-Baqarah ini masih bertemu dijelaskan, masih bertemu dijelaskan, nah, gitu. Itu makanya lama, ya. Terus kita mulai lagi, ya. Biasanya di sini aturannya ta'awuz, ya, karena ada alasan kalau membaca Al-Qur'an, iza qara'tal Qur'an fasta'iz billah. Apa yang dibaca? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, di sini masih tertinggal apanya ta'awuznya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, karena bahan ini pun berangsur-angsur Ustadz dalam apa ini menyusunnya. Ini saya tuliskan ya sebentar. Karena kita disuruh membaca a'udzu, ya. A'udzu. Ini dia. Kalau a'udzu ini bentuk apa ini, Pak Tommy? A'udzu. Madi. Kalau di ibu-ibu Masjid Nurul Islam, apa tuh Bu, Ibu Didi? A'udzu bentuknya? Nah, kalau ibu-ibu yang lain apa? Pak Bet apa Pak Bet? Filmadi. Kalau dari apa? Fi'il fi'il apa? Amar. Fi'il mudari. Mudari ya. Fi'il mudari. Iya, fi'il mudari. Ya. A'udzu. Ya, a'udzu. Kalau diingat-ingat kotak-kotaknya, kotak berapa itu? 13. Ya, kotak 13. Kalau kotak 14, kotak 14-nya apa? Na'uzu. Iya, na'uzu. Sering ibu-ibu di pasar atau di mana kita dengan na'uzubillah atau dengan ceramah. Berarti berlindung kita kepada Allah. Jadi na'uzu ya. Nah, sekarang kita a'uzu. Coba ini lagi ya. Seperti ini. Billah. Berapa kata ini? Kalau kajian Pak Nawawi ini sudah berapa kata billahi? Dua. Berapa kata? 2, 3, 4, Dua. 5. 2 kata. Yang pertama bi. Yang kedua Allahi. Allahi. Berarti 2 kata. Itu makanya kata Pak Nawawi Al-Quran tadi dihitung-hitungnya surah Al-Baqarah itu ya katanya sudah dihitungnya 3.100 kata. Jadi ini pun kalau dihitung ini sudah berapa kata ini dari a'udzu? 1, 2, 3, 4, 5. 5 kata. A'udzu 1 kata. Tidak dihitung. A'udzu 1 kata. Bi 2. Ya 1, Allah 1. Jadi ini 3 kata nih. A'udzu billahi. Jadi itu dia. Billahi apa namanya? Dari segi bahasa itu billahi. Jar majrur. Ya, jar majrur. Itu makanya baris bawah dia. Jadi a'udzu. Kalau a'udzu ini fi'il mudhari, mana fa'ilnya di sini? Mana pelakunya? Ana, tersembunyi ana. Billahi jar majrurna. A'udzu billahi baru ini dia. Minas, min sebenarnya min. Min huruf apa ini? Jar. Maka min. Karena di sini asyaiton, asyaiton, asyaitoni. Ini aslinya min. Tapi karena ini alif lamnya mati, maka dikasih barisnya di atas. Jadi dibaca apa? Minash syaitoni. Karena ini huruf jar ya. Jadi a'udzubillahi minasyaitoni. Baik. Baru di sini Ar-rajimi. 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 Ar-rajimi ini menjadi apa gunanya?
Udah wilayah. Oh, ini kan ada alif lam. Naat mat'ud. Ah ya, ini sifat dari syaitani. Ya. Bentuknya ini namanya sigat mubalaghah, ya, pesangatan. Apalagi a'udzubillahi minasyaitonir baru arra ya, tentu ar-rajim. Ini salah ini ya. A'udzubillahi minasyaitonir. Habis ya. Habis guru. Minumlah guru seketek loh. Di kamar. Ya, jadi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Apa artinya kalau diartikan menurut teks? Aku berlindung dengan Allah. Baca berlindungnya dulu. Berlindung aku dengan Allah dari setan yang dirajam. Ya, atau yang dirajam. Jadi disuruh baca ini. Nah, jadi kalau nanti ini dibaca, berlindung aku dengan Allah dari setan yang terkutuk, berarti kita sudah mengisi badan kita dengan kalimat ini, dengan keyakinan, maka setan keluar. Kalau teori almarhum Pak Kadirun Yahya itu oh ya, suara apanya? Suara dari Nur Islam ya? Enggak. Suara dari Pak Aliasmar bocor ke sini. Pak Aliasmar bocor. Suara TV. Nah ya, suara TV. Nah, oh suara TV ya. Oh ya ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya. Jadi berlindung aku dengan Allah dari setan yang terkutuk. Jadi kalau begini, kenapa disuruh? Kan ada dalam ayat itu, kalau nggak salah dalam surat Luqman, pokoknya ada dalam Al-Quran, iza qara'tal Quran fasta'iz billah minasyaitonir rajim. Berlindung. Surah An-Nahl. Ya, An-Nahl ya. Jadi maksudnya kalau sudah kita melindungkan diri, berarti dalam diri kita berarti keyakinan, keimanan, maka setan tidak berdaya gitu ya. Nah sekarang kita mulai lanjut. Bismillah. Jadi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, kita kuliah subuh virtual ini tidak begitu lama, tapi diusahakan mengerti ya, biarpun sedikit. Sekarang apa lagi nih bacaannya? Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pakai apa ini ya? Pakai tangkai ke atas ini. Terus? Rahimi. Nah, coba kita lihat dari segi bahasa dulu. Bi huruf apa? Jar. Yang dijarkan apa? Ismi. Mana i-nya di sini? Alifnya? Di Pindah ke depan. tangkai ba. Tangkai depan. Jadi ditekan membacanya ini berarti seolah-olah ada di dalamnya. Jadi aslinya biismi sebenarnya. Maka dibaca bismil. Jadi aslinya adalah biismi. Alasan dari Buya dari Mustafawiyah di penyambungan, katanya karena bismillah ini sering dibaca kemanapun setiap pekerjaan yang baik dibaca bismillah karena berkekalan, maka dibuatlah dihilangkan alifnya itu terkandung di baris bawah. Tapi kalau yang Buya dari Batu Sangkar katanya ini biasanya panjang ini. Lihat dalam Al-Quran, alif di atas ba ini panjang, dipindahkan ke psikostat katanya. Saya belum tanya dari ustadz-ustadz berguru kepada yang lain. Jadi itu baru, kalau ustadz bagaimana ya? Ustadz nurut-nurut aja. Ya.
jadi ini yang dijarkan. Nah, kemudian Allahi, kenapa baris Allahi lagi? Menerangkan ismi. Ya, Ismi. karena dia menerangkan Mudhaf ilaih. ismi. Nah, ismi ini diterangkan oleh Allah. Allahi. Nah, hukum yang menerangkan itu wajib Baris bawah. berbaris bawah, bukan ngikut ya, berbaris bawah. Ini kenapa dia berbaris bawah ismi? Karena ada huruf jar. Penyebab Allahi karena dia menerangkan ismi. Kalau ismi saja kan ragu, nama siapa? Nama Allah. Sedangkan Ar-Rahmani, kenapa baris Ar-Rahmani? Menerangkan Mengikuti. Allahi. Bukan menerangkan sifat. Sifat. Mengikut. Kan ini pakai lip lam, dia pakai lip lam. Kalau yang menerangkan itu dia dia yang pakai lip lam, yang diterangkannya tidak. Ya. Ar-Rahmani, kenapa Ar-Rahimi? Ar-Rahimi, kenapa Ar-Rahimi pula? Mengikut juga. Mengikut Ar-Rahmani. Ar-Rahmani. Jadi Ar-Rahmani mengikut Allah, Ar-Rahimi mengikut Ar-Rahmani. Jadi dengan nama Allah yang pakai yang kita dengan nama Allah yang sangat pengasih lagi yang sangat penyayang. Waktu membaca itu Allah yang mengajarkan yang mengajarkan Allah, yang membaca kita, tapi yang mendengar kita juga. Itu makanya yang mendengar itu bisa diri roh yang kita yang halus. Kalau kita dengarkan baik-baik, berarti pengertiannya nanti dipelajari juga baik ini. Berarti dengan menggunakan, memakai dengan nama Allah, bukan dengan Allah ya, namanya saja. Allah yang pengasih penyayanglah kita bisa seperti ini selama-lamanya. Ada yang kasih sayangnya dipakai, ada yang kasihnya. Jadi kemanapun pergi, itu dibaca apa yang dimulai pekerjaan, maka keluarlah kata Rasulullah. Setiap pekerjaan yang tidak dimulai dengan menyebutkan dengan nama Allah yang maha pengasih penyayang, hilang keberkahannya. Berarti nggak sadar dia kepada Allah. Ya, jadi kalau nggak sadar berarti lalai atau tertutup mata hati. Jadi kemanapun kita ini kita rasakan Ar-Rahman, kita rasakan Ar-Rahman. Cuma berbeda orang pendapat Ar-Rahman Ar-Rahim itu silahkan aja. Tapi yang jelas Ar-Rahman itu katanya milik dari Allah. Kalau Rahim ada katanya diberi, ada dari dalilnya. Tapi ada yang mengatakan Ar-Rahman itu semuanya diberikan Rahman, sedangkan Rahimnya nanti kalau dia menggunakan pemberian Allah itu baik, maka dikasih rahim. Ya, ini kan gunanya untuk lebih memahami ya. Jadi sehingga kita sadar, mengerti kita berarti yang Allah adalah Tuhan, dia begini, saya begini. Jadi kita ngerti. Itulah yang perlu kita isi. Nah, itu sampai Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Di Al-Baqarah itu dimulai ini. Alif, apa bacaannya? Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Lam Mim. Mim. Ya. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Itu alasannya kan disuarakan dengan yang baik. Jangan Alif Lam Mim. Jadi yang bautnya Alif Lam Mim. Paham ya? Berapa jumlah ayatnya tadi? 286. 286. Berapa jumlah kata-katanya tadi Al-Baqarah? 3.100. Iya, 3.100. Berapa jumlah hurufnya? 25.500. Iya, 25.500. Iya. Kenapa bisa kita ingat? Karena ada belajar. Jadi saya ajak bapak-bapak, ibu-ibu itu yang mengenal Allah. Kenapa lah bisa alat ada di dalam diri kita seperti itu? Kapan kita buat barang itu kenapa bisa mengingat? Laisar to Pak Bet menukanginya, memasang kabel-kabelnya supaya bisa merekam tadi itu. Memasang kabel listrik saya salah.
Sedang memasang kabel listrik saja salah. Di situ maksudnya kalau ditanya, sudah kenalkah Anda Allah? Dari uren awak bisa menangkok saya, sudah kenal Allah? Jawab sudah. Tapi Baman ceritakan ke orang, tidak bisa awak ceritakan. Itu makanya laisa kamitslihi syai'. Tidak ada seumpamanya. Lam yakul lahu kufuwan ahad. Bisa enggak ditangkap Bamang kok bisa wak mengana nanawa uraikan bara jumlah ayat padahal dang-dang tadi itu lakeknya. Abang kok bisa itu? Kota sambil kok ya. Itunya. Lai takana Pak Ibu Didi, lai takana di makam puangnya dulu Bu. Lai. Bang kok bisa Ibu kana? Pak Takananya bila mulai masuk pegawai enggak Pak Lesmar? Takana Buya. Takana lo kama pai marantau ya. Itu. Nan hebatnya takana awak misalnya akhirat tampe balik awak diingatkan basuh kampung awak nak disiko doh. Awak disiko tampe beladangnya kok. Merantau sekonya. Merantau. Kalau bentuk Jawi kurban patang kalau diagih lah nyo pangana takako basonyo gadang untuk didabiah amburaso Jawi-Jawi yang nang ketek ini kuruh ya gatemu. Iya. Tentu yo. Awaknya takana di awak didabih juo kesudahannya baca rolai konya. Awak kini lai takana baso awak kawak tinggalkan dunia ko. Lai. Kalau lai awak takana meninggalkan dunia ko, di saat awak meninggal rusuh hati atau sanang? Harusnya sanang. Jawabnya sama mu itu harusnya sanang tapi digoda juga. Harus juga. Jangan kayak itu meninggal sebentuk apa kini meninggal Ibu harus suahnya tiawak. Awak biasa kawan. Iya Pak. Iya Pak kerja Ibu Didi. Itu payah Pak. Jadi itu mangkomu kerjaan. Jadi baca runya tu ya. Andaknya jangan apalai jangan berpisah-pisah. Atau memang itu saya hidup semati. Panjang lah orang dan ditinggal. Jadi kalau laba itu lah mulai tajam makrifah awak. Jadi makin tak mendayu awak. Itu kira-kira bapak-bapak ibu makin tak mendayu, makin tidak berdaya. Jadi orang yang sadar kepada Allah makin hari makin terasa tidak berdaya. Ya, kalaulah terasa tidak berdaya balai. Menyerah awak lain. Ya. Kalau awak menyerah susah atau senang itu? Senang. Itu mangko namanya Muslim. Makanya itu mangko keluar paham ayat tu. Siapa mencari selain dari Islam untuk pemandu hidupnya, alawatnya atunya. Iyo teraso dewa. Iyo teraso benar. Nah, kita teruskan ya. Itu nan tahlil itu. Nan tahlil itu kamanan takana sebar begitu. Memang lama ya metode tahlili. Nah, sekarang alif lam mim. Awak menompang dulu mengikut ke Syekh B. Akonya. Coba. Coba dibaca ini apa sama-sama. Qala Syahbi ya, wa jamaah. Ya. Qala Syahbi wa jamaah. Terus? Wa jamaati. Kenapa jamaati? Wa jamaatu. Iya, jamaatun. Jamaatun. Ya, kalau Syekh B memanglah seperti itu. Kalau ingin tahu beko buka YouTube atau siasabana Syekh Biko tahun barai di Madi bisa tuh. Kinilah sanang beraja kini ko.
Dah ditulihi orang sadonyo. Dia adalah penafsir, tapi beko tahun berai di manyo. Jamaah ini kelompok-kelompok penafsir. Jadi secara umum, grup. Itu umum. Jadi telah berpendapat, telah berkata si Syi'bi, begitu juga telah berpendapat umumnya penafsir yang memberi maksud. Menafsir ini enggak semau-maunya ya. Apa kata Syi'bi dan jamaah? Konyo. Alif lam mim naniko kwa alif lam mim ko. Ya. Sekarang saya pindahkan dulu nih. Pindah sini. Barakah hebatnya Baraja tuh bisa pindah-pindah napak tenang sini. Oh gitu. Enggak pindah tuh, Pak. Terlai lah. Oh itu. Lah, ulang balik. Berkata Syi'bi. Syi'bi kok jadi agunonyo? Menerangkan. Fa'il. Fa'il dari kuala. Waw ini waw kata sambung. Jadi jama'atun jadi agunonyo? Apa? Fa'il juga. Fa'il juga. Andai kata ndak ada waw ini, qala Syi'bi, qala jama'atun. Gitu. Jadi almarhum Nawawi sudah banyak membaca buku, termasuk dibacanya buku Syi'bi, dibacanya beberapa tafsir, gitu ya. Makanya awak berdoa kepada beliau, ya semoga Allah memberikan keampunan kepadanya. Itu kalau hebatnya orang-orang penulis buku kok. Apa dalam hadis izamata ibnu Adam atau izamatan nas inqata'a amaluhu. Kalau mati manusia putus amalannya illa bisalasin atau min salasin, kecuali 3. Pertama apa? Ilmu yang bermanfaat. Jariyatun. Jadi sedekah yang permanen. Sudah itu apa lagi? Al ilmu bermanfaat. Manafi'un. Ya, al ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang diambil orang manfaat. Kini awak sedang membaca buku beliau kuah. Sanang Rasulati punya DGD Allah ya. Nah, alif lam mim itu yang ini kata Syi'bi dan kata jamaah setelah dikumpulkan oleh Pak Nawawi. Alif lam mim. Nah, terus ini bacaannya wasairu. Syair. Bukan syair ini, tapi sin ya. Kalau syair yang sin itu sin, syu'ara. Ini sair. Wasairil mus'a. Sair ini sekalian, seluruh. Jadi alif lam mim dan seluruh. Wasairu. Apa bacaannya nih kemari lagi? Coba. Wasairu hurufun. Salah. Hurufa. Salah. Iya. Tentu enggak kalau huruf-hurufi lagi. Kenapa hurufi coba? Kenapa dibaca huruf? Ya, menerangkan sairu. Berarti tapi pokok pakai alif kalimat. lam. Tak pakai alif lam. Ya, tapi ini mau disandarkan lagi. Jadi ini nanti kan pokok kalimat disandarkan ke sini. Yang ini disandarkan lagi ke sini. Baru berartinya. Itu panganawak tuh. Tapi alun sampai ke situ panganalai. Karena Ustadz Laitu Sekarjo siang malam. Waktu di penerangan dulu kalau nak ada kerja itu loh cari buku. Maka kecek pada saat kecek Pak Lukman almarhum kecek iko Pak Damani ko duduk ubi ko keceknya. Duduk ubi itunya. Yo sinan-sinan duduk tapi buahnya adonya. Itu dah. Ya, kita sampai di sini aja ya. Nah. Sebentar lagi ya. Ini saja supaya kita dapat ilmunya. Jadi alif lam mim wasairu huruf. Coba langsung. Wasairu huruf bil hihi. Ya. Hijai. Ya betul tuh. Itunya.
wasairu hurufil hijai. Itu. Bil awal. Fi awa ilis suari. Gitu ya. Jadi wasairu hurufil hijai fi awa ilis suari. Dan ini dan ya. Min. Dan sekalian, jadi alif lam mim dan sekalian huruf-huruf. Ini banyak ini jamaah taksir. Hijaiyah. Huruf hijaiyah, huruf pengeja, alfabet. Fi pada awaili di awal-awal. Ini banyak juga ini. Pada seluruh awal-awal surat-surat. Berapa surat yang kita lihat dalam Quran? 114. Tapi nanti mungkin ada 29 surat. Di Yang awal-awal surat. Minal mutasyabihi. Ini dia. Adalah dari samar, mutasyabih. Jadi ayat Al-Quran ini ada bagi dua. Ada namanya ayat mutasyabih, ada ayat muhkam. Ini dia. Ada yang jelas, kalau muhkam jelas, kalau mutasyabih samar. Samar. Itu dipelajari nanti dalam ilmu Al-Quran. Jadi Al-Quran ini ayat-ayatnya itu ada yang mutasyabih, samar artinya, maksud samar itu nanti kalau orang yang enggak dalam ilmunya, kemari-kemari pergi dia. Tapi kalau enggak sudah ada ilmunya lumayan. Tapi kalau ilmunya tidak ada, ini dikhawatirkan hanyut dia. Karena yang kalau berpegang kepada mutasyabih kan ragu. Jadi mutasyabih ya. Jadi katanya, kata Syi'bi dan jamaah, itu dikelompokkan kepada ayat mutasyabih. Apa arti mutasyabih? Samar-samar. Samar-samar. Jadi kalau samar bagaimana Ustadz? Oh, tentu nggak jelas. Iya, nanti kan jelas. Yang samar itu kan ada maksudnya. Ya, jadi samar, mutasyabih. Banyak surah-surah. Contohnya begini, ada yang misalnya membuat, alif lam mim ini katanya alif Allah, lam malaikat, mim Muhammad. Itu kemari-mari pergi dia. Ada mengatakan nanti macam-macam. Jadi itu makanya belajar pula kita nanti yang mutasyabih ya. Berapa jumlah kelompok ayat dalam Al-Quran? 2. Pertama mutasyabih. Yang kedua? Muhkamat. Muhkamat atau muhkam. Itu ada di dalam surah Ali Imran. Coba nanti baca pangkal surah Ali Imran itu bertemu. Ada yang mutasyabih, ada yang muhkam ya. Nah nanti. Terus allazi dia dikelompokkan ayat mutasyabih yang allazi ya, yang mana ayat-ayat mutasyabih itu maksudnya infaradallahu. Ini fa'ilnya infarada ini. Aslinya farada satu, kalau ditambah alif sama nun jadi infaradallahu bi'ilmihi. Bi'ilmihi. Iya, bi'ilmihi. Jadi yang mana ayat-ayat mutasyabih tadi itu hanya satu-satunya Allah. Jadi sendirian Allah saja dengan ilmunya. Itu makanya Allah yang tahu. Ya. Jadi sampai di sini pelajaran kita ya. Bisa itu diulang lagi. Kita belajar alif lam mim menurut pendapat Syi'bi dan kebanyakan ahli tafsir bahwa alif lam mim dan sekalian yang ada huruf-huruf putus-putus atau hijaiyah di seluruh awal surat-surat dia dikelompokkan ke ayat-ayat mutasyabih. Kalau sudah mutasyabih samar, yang pasti Allah sendirilah yang tahu dengan ilmunya. Maka di sini ditambah sedikit wahia sirrun, bukan sirrun tapi ini karena diterangkan sirru lagi. Wahia sirrul Qur'ani. Iya, jangan Qur'ana ya. Kenapa Qur'ani, Bu? Mudhafun ilaih. Naam, karena mudhafun ilaih. Dan dianya apa ini? Ini muannas ini.
Dianya Bukan Baqarah saja. Quran. Dianya huruf hijaiyah yang di depan-depan surat tadi semuanya rahasia. Ya masih itu. Dianya rahasia Al-Quran. Al-Quran. Sampai di sini dulu ya. Ya, Buya. Ah. Makasih, Buya. Ya Pak. Sampai di sini pelajaran kita. Ingat-ingat dan Sabtu depan insya Allah kita sambung. Ya. Amin. Mari berdoa. Allahumma fakihna fiddin fiddin wa 'allimnal hikmah wa takwila. Subhanakallahumma wa Wa bihamdika bihamdika asyhadu an asyhadu la an la ilaha illa anta astaghfiruka wa wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Assalam.